Oke, kali ini coba akan saya demokan aplikasi kasir Lunapos gitu ya. Aplikasi kasir Lunapos sendiri ada basicnya adalah Android ya, jadi bisa digunakan untuk HP, tablet ataupun uh, uh, PC yang basicnya Android. Dan aplikasi Lunapos sendiri sebenarnya bisa digunakan untuk semua jenis usaha gitu ya, baik itu F&B, cafe shop. F&B itu termasuk coffee shop, restoran, rumah makan, atau jasa laundry, barbershop, klinik kecantikan dan lain-lain gitu ya, maupun retail. Nah, uh, untuk aplikasi ini yang saya contohkan adalah yang versi tablet Android. Nah, tampilannya dia akan seperti ini gitu ya. Jadi akan ada user itu adalah karyawan. Nanti akan ada ininya sendiri masing-masing gitu ya. Ada mungkin ada maksudnya kayak level sendiri gitu, ada misalnya ada bosnya, ada karyawan, ada juga mungkin waiter, juga ada manajer dan lain-lain. Oke, coba saya contohkan satu di sini. Saya menggunakan user kasir. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti di atas tuh ada dua, ada pos, ada absensi. Nah, di Luna Pos juga sudah mendukung sistem absensi. Absensinya dengan menggunakan kamera ya. Jadi nanti juga untuk masuk pertama kali, untuk masuk juga kita akan ada pin. Pinnya itu 4 angka. Pin defaultnya tuh 04 kali, tapi setiap user tadi atau karyawan sebenarnya bisa di masing-masing ada bisa diganti pinnya gitu ya, nggak harus 04 kali. Nah, nanti seperti ini kalau kita misalnya mau absensi ya, ada bacaan absen masuk, diklik aja. Nah, ini bisa ambil foto nih, ambil foto itu untuk kamera gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak pakai kamera pun bisa, kita klik aja gitu absen masuk, nanti dia akan ada bacaan absen masuk jam 15.34 gitu ya. Lalu kita kembali, kita masuk ke POS kasirnya, kembali ke POS-nya, kita masukin pinnya ya, di sini pinnya 1 sampai 4. Dan nanti tampilan POS kasir akan seperti ini gitu ya. Di sini ada semua, artinya semua menu, ada favorit, ada promo, diskon. Ini kategori ya sebenarnya. Yang alkohol, ayam nasi, bla bla bla, ini adalah kategorinya. Tapi kalau saya klik semua, itu artinya semua menu muncul. Dan ini sebenarnya bisa dikasih gambar. Ya, bisa dikasih gambar. Lalu di sampingnya itu ada order. Nah, ini order yang tersimpan kalau misalnya ada pesanan, ada order itu tersimpan di sini. Dan di sini pun ada dua, ada yang POS, ada yang toko Luna. Nah, ini kalau POS tuh ada orang order langsung di kasir. Tapi kalau toko Luna ini beda. Toko Luna adalah sarana atau web order atau web link yang diberikan oleh Luna untuk pengguna Luna yang sudah berlangganan. Jadi nanti kalau misalkan si merchant mau menggunakan toko Luna ini, sebenarnya kita sudah menyediakan gitu ya. Jadi nanti gampangnya orang akan ada e-katalog gitu ya, atau Linktree lah ya, dimana si customer bisa melakukan pemesanan melalui Linktree itu. Nah, nanti untuk pembayarannya ketika nanti sudah tahu ada Linktree-nya, atau misalkan si cafe atau restoran itu punya meja, nah mejanya itu nanti ada barcode-nya gitu ya, bisa itu pakai barcode. Nanti barcode-nya akan masuk ke toko Luna. Nah, di website toko Luna itu si pelanggan bisa melakukan pemesanan. Nanti pembayarannya pakai dua cara, bisa pakai kasir secara langsung, pakai cash, atau pakai kris yang disediakan langsung di toko Luna tersebut. Jadi nanti pemberitahuannya supaya si kasir tahu ada orderan toko Luna. Nah, ini nih contoh orderannya gitu ya. Nah, seperti ini nih. Ini yang belum melakukan pembayaran, jadi langsung masih kesimpan di otomatis di sistem gitu ya. Ini masing-masing ada tuh, jadi jam-jamnya pun kelihatan gitu ya. Nah, kalau POS orang yang mesen langsung di aplikasi di kasir. Oke, di sampingnya ada table. Nah, ini kita juga ada table manajemen gitu ya. Dan di Luna itu nanti untuk meja itu bisa menyesuaikan gambar, mungkin mejanya bentuknya persegi atau mungkin panjang gitu ya. Nah, itu juga bisa. Dan maksimal mejanya belum ada jumlah maksimalnya berapa meja yang bisa ditambahkan. Nah, misalkan ada lantai 1, ada taman, mungkin ada lantai 2 dan lain-lain tuh nanti bisa ditambahkan. Oke, lanjut di sampingnya tuh ada more itu ada custom item dan lain-lain. Kalau custom item, misalkan kita mau masukin ongkir gitu ya, atau tambahan-tambahan lain yang nggak ada di aplikasi gitu ya, kita mau nambahin secara manual aja gitu, itu bisa di sini kita pakai custom item ya.
atau nanti ada diskon. Nah, kita juga bisa kita ngasih diskon secara langsung ke produk yang akan dijual. Diklik aja, nanti ada dua pilihan, ada diskon yang udah kita buat atau mungkin diskon manual. Nah, diskon manual ini ntar bentuknya di persentase atau rupiah. Jadi tinggal menyesuaikan aja gitu ya, yang mana yang mau diberikan. Di sini juga ada split bill, itu bisa melakukan split bill, merge bill, dia penggabungan gitu ya, reprint, core point, kupon dan lain-lain. Oke, karena oh ya berkaitan dengan tadi ya, diskon manual tuh kalau dari sini artinya untuk satu bill ya, karena nanti di Luna bisa untuk per item tuh bisa kasih diskon juga. Nah, di bawahnya ada pilih pelanggan. Nah, ini pelanggan bisa kita masukkan secara manual maupun dari daftar yang sudah tersedia di sini. Nah, kalau untuk cara penambahan pelanggannya bisa kita tambahin di sini. Yang paling penting nama dan nomor HP. Habis itu disimpan. Kalau lain-lain itu opsional aja. Dan di sini pun misalnya contohnya nih. Nah, di Luna itu ada juga sistem poin, nanti si customer bisa dapat poin ya, atau membership juga ada. Nanti setiap poin kita bisa tukarkan dengan potongan harga atau potongan diskon ya. Nah, di bawahnya pilih pelanggan ada normal. Nah, di sini untuk ngebedain nih sebenarnya lebih ke arah misalnya kalau ada pesanan dari GoFood, GrabFood dan lain-lain, supaya harganya dine in dengan dine itu normal ya. Itu bisa sama ya. Misalnya kayak saya pilih normal, harganya normal. Kalau misalnya saya pilih contoh aja sini ya, Shopee, mungkin Shopee Food, nanti harganya menyesuaikan dengan ada Shopee Food. Sebenarnya sih supaya nanti ketika cetak struk lebih menyesuaikan aja harganya sama dengan yang ada di aplikasi si Shopee Food tadi. Oke ya. Nah, oke. Lalu untuk transaksinya sendiri bagaimana? Misalkan ada pemesanan Aqua 1 gitu ya. Terus ada pemesanan lagi. Nah, ini contoh aja ya. Jadi ada varian juga gitu ya. Makanan dine in dengan paha, klik. Nanti akan seperti ini. Kalau misalkan mau disimpan dulu belum bayar, ya simpan aja. Ya, mau pilih table aja berapa. Simpan, nanti dia akan masuk ke sini nih order tadi. Ya, sorry jaringan. Nah, dia akan masuk ke order tadi. Nah, ntar di sini nih kalau misalnya mau bayar ya klik aja. Ya. Klik. Nah, kalau udah klik gini, ya udah tinggal kita klik bayar. Atau kalau tadi misalnya mau langsung bayar ya simpel aja sih sebenarnya. Pilih aja langsung bayar. Nanti ada kan pilihan cash atau dan lain-lain gitu ya. Nah, di Luna juga udah mendukung sebenarnya fitur kayak kris. Nah, kalau misalkan mau pakai krisnya Luna, kita juga udah ada ya. Sudah ada pre-nya, tinggal si customer tinggal kita tunjukin aja QR ini, nanti customer akan melakukan pembayaran pakai kris. Atau kalau misalkan krisnya hanya sebagai pencatatan aja sebenarnya sih bisa. Nah, di sini kris hanya sebagai pencatatan aja, yang penting ada ini ya. Yang penting kita udah punya ya, pakai kris yang pencatatan aja. Oke, ya saya contoh di sini pakai cash aja, uang pas, klik bayar. Nah, nanti dia akan seperti ini. Kita bisa cetak struk atau kita bisa kirim struknya ke pelanggan melalui WhatsApp gitu ya, melalui email dan lain-lain. Karena di fitur Luna pun sudah tersedia untuk e-struk lah, struk digital gitu ya. Atau misalkan kalau misalkan struknya habis kertas ya, kita bisa pakai opsi yang lain. Nanti akan kembali ke sini kalau sudah selesai pembayaran. Nah, pembayaran sudah selesai di mana? Adanya di sini nih, di pesanan di bawahnya, di bawah POS. Nah, ini contohnya pesanan sudah selesai. Ya, di pesanan itu nanti sebenarnya yang udah selesai. Nah, kalau kita klik lagi di sampingnya itu di bawah toko Luna ada kayak tanda paku. Nah, di sini ada pilihan. Ada selesai, ada batal, ada aktif. Nah, kalau yang selesai itu yang sudah selesai ya, yang batal itu yang void atau refund gitu ya. Di sini juga ada yang aktif yang sedang masih open bill. Ya, kalau open bill juga ada dua masuknya, bisa di sini atau bisa yang di order gitu ya. Nah, itu bisa dua. Tapi kalau untuk membatalkannya kita harus ada pakai yang di sini, pakai yang di pesanan. Ya.
Nah ini juga untuk rentang waktunya bisa kita cek dari tanggal berapa ke tanggal berapa yang udah selesai. Di sini sebelah kanan ada riwayatnya, ya riwayat si pembelian tersebut. Oke, nanti di bawah pesanan ada produk. Nah produk ini di sini ada gambar-gambar ya, gambar-gambar printer. Nah sebenarnya setiap produk di Luna itu, setiap kategori itu bisa kita atur untuk printernya kemana, ngeprintnya kemana gitu. Misalkan kita punya dua dapur, yang satu dapur biasa kitchen, yang satu bar. Nah produk minuman ngeprintnya ke bar gitu ya, jadi orang bar langsung buat. Jadi produk makanan ngeprintnya ke dapur, itu juga bisa dibuat, bisa dikategorikan mau ngeprint kemana ya. Di sini kita bisa di daftar, terus ada favorit kalau kita buat nambahin produk favorit apa aja supaya tampil lebih dominan. Lalu di sini ada stok habis. Nah, perbedaannya stok habis itu sebenarnya sih lebih ke arah agar kasir tidak bisa ngeklik ya. Kalau misalkan kadang kan ke POS kasir itu kalau misalkan ada produk yang habis tapi masih bisa untuk melakukan penjualan gitu ya. Nanti stoknya minus. Nah, kalau di Luna supaya untuk mengantisipasi hal itu dan sebagai pengingat bahwa produk udah habis, ini contoh doang ya. Jadi kita klik save. Nah, di sini ada aqua 2 liter. Nanti tampilan di POS kasirnya dia sebagai ini stok habis. Jadi nggak bisa diklik nih. Ya, mungkin stoknya juga minus atau lain-lain tapi dia nggak bisa diklik. Nah, gitu ya. Jadi sebagai pengingat aja sebenarnya bahwa ini tuh stoknya habis gitu kak, atau tanya sama siapa, sama si customer, stoknya udah nggak ada. Nah, ya kalau misalnya saya hilangkan lagi, otomatis di sini akan muncul nanti ya. Oke, lalu di bawahnya ada pelanggan. Pelanggan itu, nah ini kalau ini lebih ke arah riwayat pelanggan, kita bisa nambahin pelanggan di tadi yang sebelumnya atau bisa di sini. Kalau di sini kita bisa ngelihat riwayatnya juga ya, riwayat poin, membership dan lain-lain tuh di sini lebih lengkap. Ya, detail pelanggan juga ada kalau kita mau lihat lebih lengkap ya. Di sini adalah CRM pelanggannya. Lalu di bawah pelanggan tuh ada shift. Nah, di Luna sebenarnya bisa kalau misalkan kita mau pakai shift-shiftan. Nah, kalau pakai shift harus memasukkan saldo awal. Biasanya pengguna kasir lain sebelumnya tuh yang bisa menggunakan shift-shiftan, misalkan ada modal awal lah ketika buka kasir, ya pakai shift aja nggak apa-apa. Pakai shift ya. Jadi nanti harus memasukkan saldo awal gitu buat kembalian dan lain-lain. Tapi kalau dia nggak pakai shift-shiftan atau nggak perlu pakai uang masuk atau uang modal, itu ya Luna itu lebih simpel. Jadi ketika masuk dia langsung otomatis bisa jualan. Tapi kalau memang perlu ada uang modal, itu kita perlu masukin shift. Nanti shiftnya itu modalnya berapa, ntar tinggal di apa, saldo kas awalnya itu disesuaikan. Oke, lalu di bawahnya ada kas. Nah, kas ini kalau ada uang keluar dari outlet ya, misalkan mau beli galon, beli gas habis gitu ya, itu bisa. Jadi nanti ketika tutup kasir, uang tunainya berapa, uang non tunainya berapa, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, penjualannya berapa, itu ada penjualannya baik tunai maupun non tunai. Jadi laporan tutup kasirnya lengkap gitu ya. Nah, ini bisa kita tambahin, ini contoh-contohnya, kita juga bisa tambahin gitu ya. Nomor transaksinya, tanggal berapa, bayar pakai akun apa gitu ya. Misal pakai cash, tinggal kita pilih pembayarannya siapa gitu ya. Contoh default customer aja, ntar kita tambah akun transaksinya apa, deskripsinya beli galon, jumlahnya berapa, nanti tinggal disimpan. Jadi nanti akan dia otomatis masuk ke sini gitu ya. Lalu di bawahnya tuh ada report. Nah, report ini kalau daily report adalah laporan penjualan baik cash maupun non cash. Itu ada di sini ya. Nanti ketahuan nih produknya apa aja, jumlahnya berapa, di sini ada total sales, invoice-nya berapa jumlahnya, total berapa invoice-nya, ada apakah ada void, yang tadi void atau refund. Nanti di bawahnya juga ada cash. Nah, kalau misalnya ada non cash, nanti di bawahnya ada nih summary by payment cash. Misalkan yang di bawahnya itu kris by link aja ya, kris by link aja. Yang itu non tunainya atau transfer bank atau debit dan lain-lain itu ada. Dan nanti di bawahnya lagi ada barangnya, summary produknya apa aja yang terjual, nanti akan lengkap dan totalnya berapa.
itu akan ada. Data ini pun sama, kita bisa lihat sampai mundur gitu, misalnya di tanggal 4 otomatis dia akan berubah. Ya, ini contoh doang ya. Nah, dan ini datanya pun bisa kita share. Kita mau cetak boleh, kalau pas lagi tutup kasir, atau kita mau ternyata owner minta di share aja, udahlah, nggak usah dicetak, dikirim aja ke saya laporannya pakai WhatsApp. Nah, ini bisa nih, ada pilihannya di share ke WhatsApp. Nah, di sampingnya itu ada sesi shift. Nah, itu yang tadi kalau misalkan pakai kas modal awal dan lain-lain tuh bisa nih. Nanti kelihatan tuh dia kas mulainya berapa, tetap pembayaran tunai berapa, pengeluaran lain-lain yang tunainya berapa. Nanti dia akan ketahuan apakah ada selisih dan lain-lain. Jadi uang tunainya pas lagi tutup kasir tuh ada di sini kelihatan gitu ya. Ini contoh aja ya. Itu juga bisa di print nanti. Di bawahnya lagi ada transaction log, sampingnya ya, di sampingnya ada transaction log, itu riwayat ya, riwayat semua aktivitas menggunakan POS kasir tuh ada semua. Nah, ini contohnya sini kasir lunak ngapain aja di sini tuh ada gitu. Misalkan dia batalin order apa, ini semua ada tuh di sini lengkap. Lalu di ke samping tuh di paling bawah ada setting. Nah, kalau ini settingan. Nah, kalau kita menggunakan akun kasir memang settingannya simple gitu ya. Ada sistem, paling untuk sinkron, ada akun, dia untuk ganti PIN aja. Nah, kalau kasir simple, tapi kalau misalkan kita mau lebih lengkap itu ada di setingkat manajer atau owner gitu ya. Nanti settingannya agak lengkap dia. Ya, ada umum, misalkan kayak setiap 5 menit dikunci, ada order, ini apa aja. Nah, ini ada bacaan sesi wajib buat order gitu ya. Kalau sesi wajib buat order, otomatis kita harus masukin uang modal ketika awal. Kalau ini nggak dicentang, nggak usah, ya nanti dia nggak akan ada gitu ya. Ya, pembulatan dan lain-lain tuh ada tuh ya, apa aja wajib. Nah, ini template, ini template lebih ke arah untuk apa tampilan yang di struknya, struk kertas. Ada printer juga, kita buat setting printer, sistem. Nah di sini saya lupa, di sini kalau misalkan kita juga ada back office gitu ya. Jadi untuk back office itu untuk kegunaannya untuk nambahin produk gitu ya, atau edit. Kalau kita edit produk di Luna aplikasi kasih sendiri, kita nggak bisa nambahin produk ya. Jadi untuk penambahan produk itu semuanya dilakukan di back office, atau ada juga yang namanya Luna App Owner. Jadi untuk penambahan produk ada dua cara, bisa pakai Luna App Owner, nanti dia aplikasi sendiri namanya Luna App Owner. Itu back office tapi versi lead lah istilahnya. Kita bisa nambahin produk, edit harga dan lain-lain, atau mau lihat laporan penjualan, mau lihat stok, itu bisa di Luna App Owner, atau juga melalui back office gitu ya, atau dashboard lah istilahnya. Nah, di situ juga bisa. Tapi kalau untuk penambahan menu sendiri di aplikasi Luna Plus belum bisa, belum ada. Dan kalau misalkan kita ada buat sesuatu di back office, itu entah promo, entah nambah menu dan lain-lain, tapi di aplikasi kasirnya belum muncul, nah kita perlu adanya sinkronisasi ya. Mungkin owner lagi di rumah nambahin produk, nyata nggak ngomong kasir, disinkron aja dulu. Nanti ketika apapun yang dibuat di back office itu akan otomatis muncul di sistem ketika udah sinkronisasi. Nah, nggak perlu sinkronisasi jika dalam satu wifi yang sama. Jadi misalkan saya, atau dalam perangkat yang sama gitu ya, saya nambahin produk di tablet ini, atau saya nambahin produk di laptop tapi dalam wifi yang sama dengan kasir, biasanya tuh otomatis dia langsung masuk sih. Nah, dan lainnya untuk selanjutnya sih sebenarnya udah ya kayak gitu ya, akun nih buat ganti PIN dan lain-lain. Nah, kurang lebih gambaran aplikasi kasirnya seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan mau lebih lanjut tentang demo untuk back office-nya bisa di lain waktu. Untuk saat ini terima kasih, kurang lebih seperti itu. Bisa apabila ditanyakan bisa tanyakan ke saya. Terima kasih.